Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang transform and conquer, tugas dari perancangan dan analis algoritma. Di sini merupakan nama-nama kelompok kami. Untuk metode transform and conquer beserta variasinya itu akan dijelaskan oleh Muhammad Fikrinento. Untuk saudara Muhammad Fikrinento dipersilahkan. Oke, baik. Metode transform and conquer beserta variasinya. Metode ini bekerja dengan dua tahap. Yang pertama, tahap transformasi atau transformation metode ini bekerja dengan dua tahap. Pertama, tahap transformasi transformation stack, yaitu modifikasi masalah agar lebih dapat menerima solusi. Kedua, tahap stack, yaitu modifikasi masalah agar lebih dapat menerima solusi. Kedua, tahap penyelesaian conquering stack, yaitu penyelesaian masalah. Terdapat 3 variasi berdasarkan cara melakukan transformasi, yaitu poin yang pertama, instance simplification atau simplifikasi contoh, transformasi untuk menyederhanakan yang sesuai dengan contoh masalah yang sama. Contoh, pre-sorting, Gaussian elimination. Poin kedua, representation change, perubahan representasi, transformasi untuk sebuah representasi yang berbeda dari contoh yang sama. Contoh, balance search trees, heaps and absorb, polynomial evaluation. Poin yang ketiga, problem atau reduksi masalah, transformasi untuk sebuah contoh dari masalah berbeda untuk setiap algoritma yang telah tersedia. Contohnya, reduction to great problems. Selanjutnya tentang persorting akan dijelaskan oleh saudara Adi Kurnia Pratama Putra. Dipersilahkan. Ya, persorting di sini ialah merupakan contoh pemecahan masalah dengan pengolahan awal masalah untuk mengubahnya menjadi contoh lain yang sederhana, atau yang lebih mudah dari masalah mengubahnya menjadi contoh lain yang sederhana atau yang lebih mudah dari masalah yang sama. Contohnya, mengecek keunikan elemen dalam sebuah array. Mengecek keunikan elemen dalam sebuah array for II, OO, TO, NN, kemudian garis datar 2, baru 22, kemudian DO, if A dalam kurung I, kemudian sama dengan A dalam kurung I tambah 1. Kemudian if A dalam kurung I sama dengan A dalam kurung I tambah 1. Return false return. False return, true return. Kemudian true, waktu yang dibutuhkan untuk algoritma ini adalah jumlah dari setiap waktu. Yang waktu yang dibutuhkan untuk algoritma ini adalah jumlah dari setiap waktu yang diperlukan untuk penyortiran dan waktu untuk mengecek elemen secara berturut-turut. Kemudian T buka kurung N sama dengan T. Kemudian T dalam kurung N sama dengan T sort. Buka kurung lagi N tambah T. Dalam kurung N tambah T scan. Kemudian dalam kurung N, dalam kurung lagi N, kemudian min N log N tambah min N sama dengan min N log N. Habis itu min N log N tambah min N sama dengan min N log N. Terima kasih.
Selanjutnya akan saya lanjutkan di mana yaitu binary search tree, yaitu jika pohon pencarian biner yang berisi node n seimbang, penyisipan, penghapusan, dan jika pohon pencarian biner yang berisi node n seimbang, penyisipan, penghapusan, dan pengambilan efisiensi waktunya adalah min log n waktu. Jika tidak, masing-masing log n waktu. Jika tidak, masing-masing operasi ini bisa memakan waktu min n yang tidak lebih baik dari pencarian sekuensial n yang tidak lebih baik dari pencarian sekuensial melalui linked list. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri Liliani Putri. Selanjutnya, heap sort. Heaps dapat didefinisikan sebagai pohon biner dengan kunci terdapat pada non-nonnya. Heaps dapat didefinisikan sebagai pohon biner dengan kunci terdapat pada nonnya. 1 kunci per non jika 2 kondisi berikut terpenuhi. 1 kunci per non jika 2 kondisi berikut terpenuhi. 1 yaitu persyaratan bentuk pohon biner. Semua tingkatnya penuh kecuali mungkin tingkat persyaratannya bentuk pohon biner. Semua tingkatannya penuh kecuali mungkin tingkat terakhir di mana hanya beberapa daun paling kanan yang mungkin hilang. Terakhir di mana hanya beberapa daun paling kanan yang mungkin hilang. Yang kedua, persyaratan dominasi parental. Kunci di masing-masing non lebih besar dari atau persyaratan dominasi parental. Kunci di masing-masing non lebih besar dari atau sama dengan kunci pada anak-anaknya. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Noldi Sandra Wawagalang. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Moderator. Di sini saya akan menjelaskan tahap pertama konstruksi heap, yaitu membangun heap sort bekerja dengan 2 tahap. Tahap pertama konstruksi heap yaitu membangun sebuah heap untuk array yang diberikan. Tahap kedua penghapusan maksimum yaitu sebuah heap untuk array yang diberikan. Tahap kedua penghapusan maksimum yaitu menerapkan operasi penghapusan akar sebanyak n garis miring 2 1 kali untuk heap yang terisa 1 kali. Untuk heap terisa efisien waktu, kita sudah mengetahui bahwa tahap konstruksi heap adalah sehingga kita hanya perlu menyelidiki efisiensi waktu. Tahap kedua, perlu memiliki efisiensi waktu tahap kedua. Mungkin itu, mohon maaf sebelumnya kurang ilmunya, saya kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anfasa Adepatra. Untuk saudara Anfasa, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencarian solusi dengan metode problem reduction. Problem reduction atau biasa dikenal dengan konstan, intinya adalah berusaha mengurangi masalah dengan harapan masalah yang bersangkutan menjadi lebih mudah diselesaikan. Sekarang ini sudah diketahui teknik konsistensi ini sangat penting dalam penyelesaian konstan satisfaction problem yang sangat berat, sehingga semua aplikasi komersial penyelesaian constraint satisfaction problem menggunakan teknik konsistensi ini sebagai langkah dasar. Sejarah konsistensi konstan dapat ditelusuri dari peningkatan efisiensi program pengenalan gambar oleh peneliti intelijensi semua.
Pengenalan gambar melibatkan pemberian label kepada semua garis pada gambar dengan cara konsisten. Jumlah kombinasi pemberian label pada garis yang memungkinkan dapat menjadi sangat besar, sementara hanya sedikit yang konsistensi pemberian label pada garis yang memungkinkan dapat menjadi sangat besar, sementara hanya sedikit yang konsistensi pada tahap awal. Dengan demikian, memperpendek pencarian untuk pemberian nilai yang konsisten. Untuk mengilustrasikan teknik konsistensi ini akan diberikan sebuah contoh constraint satisfaction problem yang sangat sederhana. Anggap A kurang dari B adalah constraint antara variabel A dengan domain D. A sama dengan kurung kurawal 3.7 tutup kurawal, dan variabel B dengan domain D. B sama dengan dalam kurung kurawal 1.5. Dengan jelas tampak bahwa untuk sebagian nilai pada DA tidak ada nilai yang konsisten di DB yang solusi apapun. Reduksi itu aman didapatkan domain yang tereduksi DA sama dengan dalam kurung 3,4 dan DB sama dengan dalam kurung kurawal 4 dan 5. Perhatikan bahwa reduksi ini tidak membuang semua pasangan yang tidak konsisten. Sebagai contoh, kumpulan label dalam kurung A, 4 lebih dari, kurang B, dan 4 lebih dari masih dapat dihasilkan dari domain, tetapi untuk nilai A dari DA adalah mungkin untuk mencari nilai B yang konsisten dan sebaliknya. Walaupun teknik konsistensi ini jarang digunakan sendirian untuk menghasilkan solusi, teknik konsistensi ini membantu menyelesaikan constraint satisfaction problem dalam beberapa cara. Teknik konsistensi ini dapat dipakai sebelum pencarian maupun pada saat pencarian. Constraint sering direpresentasikan dengan gambar graf, di mana setiap vertex memiliki variabel dan busur antara vertex mewakili kontrak binary yang mengikuti variabel-variabel yang dihubungkan dengan busur tersebut. Constraint unary. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nimade Ayu Artiasi. Saudari Ayun, dipersilahkan. Baik, di sini algoritma AO menggunakan struktur graf. Tiap-tiap node pada graf tersebut akan memiliki nilai H yang merupakan biaya estimasi jalur dari node itu sendiri sampai suatu solusi. Algoritma. Diketahui graf yang hanya berisi node awal, sebut saja node init, hitung H init, dikerjakan langkah-langkah di bawah ini. Hingga ini bertanda solved atau sampai nilai H init menjadi lebih besar daripada utility. 1. Expand init. Dan ambil salah satu node yang belum pernah di-expand. Sebut node. 2. Bangkitkan successor node. Jika tidak memiliki successor, maka set utility dengan nilai H node. Jika ada successor, maka untuk setiap successor sebut saja sebagai SUCC yang bukan merupakan ancestor dari node. Kerjakan. Tambahkan SUCC ke grep. Jika SUCC adalah terminal node, tandai dengan solved dan set nilai H-nya sama dengan 0. Jika SUCC bukan terminal node, hitung nilai H. 3. Kirimkan informasi baru tersebut ke graf dengan cara tetapkan S adalah node yang ditandai dengan solved atau node yang nilai H-nya baru saja diperbaiki, dan sampaikan nilai ini ke parentnya. Inisialisasi S sama dengan node. Kerjakan langkah-langkah berikut ini hingga S kosong.
Jika mungkin seleksi dari S suatu node yang tidak memiliki descendant dalam graf yang terjadi pada S, jika tidak ada seleksi sebarang node dari S, sebut curen dan hapus S. 2. Hitung biaya tiap-tiap arc yang muncul dari curen. Biaya tiap-tiap arc ini sama dengan jumlah H untuk tiap-tiap node pada akhir arc ditambah dengan biaya arc itu sendiri. Set H currents dengan biaya minimum yang baru saja dihitung dari setiap arc yang muncul tadi. Yaitu terakhir, tandai jalur terbaik yang keluar dari curen dengan menandai arc yang memiliki biaya minimum. Tandai curen dengan solvet jika semua node yang dihubungkan dengannya hingga arc yang baru saja ditandai tadi telah ditandai dengan solvet. Oke, selanjutnya dijelaskan oleh Saudara Fikrinento. Saudara Fikrinento, dipersilahkan. Nah, oke, baiklah. Sebagai contoh, pada gambar 2.34 jelas bahwa jalur melalui C selalu lebih baik daripada melalui B. Tetapi jika biaya node E muncul dan pengaruh perubahan yang diberikan ke node B tidak sebesar pengaruhnya terhadap node C, maka jalur melalui B bisa jadi lebih baik. Sebagai contoh, hasil expense node E misalkan 10, maka biaya node C menjadi 11 atau 10 tambah 1. Dengan demikian, biaya node A apabila memilih jalur lewat C adalah 12 atau 11 tambah 1. Tentu saja akan lebih baik memilih jalur melalui node B atau 11. Tapi tidak demikian halnya apabila kemudian node D di-expand, bisa jadi jalur dengan melalui node B akan lebih buruk lagi ketimbang jalur dengan melalui node C. Oke, sekian. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf.